Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi dari kelas Biologi 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Zunaida MPD. Baiklah, di materi pertama saya ini berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Apakah itu bahasa? Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa saja yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepas dari adanya pengakuan terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya punya satu alat, yakni bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang di benak mereka. Sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa serupa, karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat berbuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Bahasa Indonesia ini juga mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Semangat kolonialisme yang tinggi membuat perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat karena semua orang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus-menerus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau sebagaimana diungkapkan oleh King Hajar Dewantara. B. Proses peresmian nama bahasa Indonesia. Awalnya, pemerintah kolonial Hindia dan Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena pengusahaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pemilihan ini, terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia. Sarjana tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara
atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir seluruh Asia Tenggara. C. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dianggap menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingguna franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dapat bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. D. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia dapat dikerinci sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Soegetan, Mauer, dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku-buku bacaan yang diberi nama Commerce Verde Volonté atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan salah satu asuhan, buku-buku penentuan bercocok tanam, penuntutan pemeliharaan kesehatan yang tidak sedikit pun membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Yang ketiga, tanggal 16 Juni 1927, Jahat Datoe Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk menyalingkan dalam sidang Volkas atau Dewan Rakyat seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. E. Perkembangan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada, sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sesuai dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 1. Ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Suewandi, yang ketiga ejaan yang disempurnakan. F. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Munculnya bahasa media massa atau bahasa fresh. Yang pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim. Yang kedua, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Fresh telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata, dan ungkapan baru, seperti KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, kronoi, konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, provokator, argona, hujat, makar, dan sebagainya. Dan yang terakhir G. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa resmi.
Yang keempat, bahasa budaya dan bahasa ilmu. Yang kelima, sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga. Dan yang keenam, pendidikan. Sekianlah tugas video ujian akhir semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.